Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Edisi video ini kita tidak mengulas partai dari turnamen-turnamen yang sedang berlangsung. Saya coba isi untuk mengulas satu game dari Paul Morphy, legenda asal Amerika Serikat di pertengahan abad 19. Dan game yang saya pilih ini dari event simultan 5 papan, menghadapi master-master catur saat itu kawan. Saat Paul Morphy melakukan lawatan ke London, Inggris tahun 1859. Dan game yang saya pilih ini saat Paul Morphy berhadapan dengan Henry Bird, master catur kelas atas saat itu. Mungkin kalian pernah tahu pembukaan seperti ini adalah Bird Opening yang dipopulerkan oleh Henry Bird. Tapi kita tidak mengulas permainan Bird Opening di video ini kawan, kita mengulas permainan King's Gambit dari Paul Morphy kawan. Paul Morphy pegang putih bermain dengan King's Gambit. Dan satu cara bagi hitam untuk melawan King's Gambit menurut Kasparov dan pemain-pemain yang terkenal seperti Bobby Fischer kawan, kalian harus menerima Gambit ini kawan. Ini adalah jalan terbaik bagi hitam. Nanti kalian bisa bermain dengan macam-macam pertahanan seperti jalur klasik, pion G5 atau kuda F6 dengan scallop defense, gajah E7 atau modern defense atau Fischer defense dan sebagainya kawan. Di sini Paul Morphy melangkah kuda F3 dan gajah E7. Lanjut Henry Bird bermain dengan pertahanan Cunningham atau Cunningham defense. Tujuannya jelas, membentuk formasi baterai untuk memberikan serangan di peta H4. Jika nanti ditutup oleh pion skak ini kawan, nanti bisa beraksi pion pukul pion, atau jika dipukul oleh kuda nanti masih bisa dipukul balik oleh menterinya skak kembali. Paul Morphy melanjutkan dengan gajah J4. Saat kalian bermain dengan pertahanan selain Abbasia defense atau modern defense dengan pion D5 pada langkah ketiga kalian kawan, kalian membiarkan putih bermain dengan gajahnya di diagonal terang ini. Nanti diikuti rokade dan dukungan beteng di lajur F akan memberikan tekanan bagi hitam. Sekarang hitam atau Henry Bird melangkah gajah ke H4 skak dan ditutup oleh pion G atau pion G3. Ini adalah Birding Gambit kawan. Dan diterima oleh hitam, pion F pukul pion G3, Paul Morphy rokade. Atau pada posisi seperti ini kawan, setelah mendapatkan skak ada juga raja yang hanya bergeser ke F1. Tapi di sini Paul Morphy bermain dengan Birding Gambit, diterima, putih rokade, dan selanjutnya pion pukul pion skak. Paul Morphy sudah menyerahkan 3 pionnya di langkah ke-6-nya. Raja bergeser, selanjutnya pion D5, mengembalikan 1 pion kepada putih. Tujuannya jelas untuk mendapatkan tempo, juga membuka jalur pengembangan perwira khususnya gajah terang. Diterima oleh Paul Morphy, gajah pukul pion D5, dan gajah terang ini tidak terburu-buru untuk dikembangkan. Di sini Henry Bird mengembangkan kudanya terlebih dahulu, persiapan untuk rokade pendek. Juga dengan tempo mengancam gajah, tapi diagonal ini tertutup kawan dari kawalan menteri untuk menjaga gajah di peta H4 ini. Di sini putih mempunyai pilihan apakah langsung pukul gajah atau menghindari ancaman dari kuda ini menarik mundur. Paul Morphy memilih mengorbankan gajahnya skak. Langsung diterima oleh raja, selanjutnya kuda pukul gajah. Sekarang selisih pion hanya tinggal 1 kawan. Tapi posisi raja putih ini ngeri-ngeri sedap kawan. Hanya berlindung di depan pion hitam yang sekaligus musuh utamanya ini. Pion ini cukup berbahaya tapi juga cukup aman bagi raja putih untuk saat ini. Selanjutnya Henry Bird melangkah dengan beteng bergeser ke E8. Tujuannya jelas agar segera keluar ikut bermain kawan. Juga di langkah berikutnya raja siap bersembunyi dari pimpinan beteng putih ini. Tapi engine menyatakan ke peta E8 ini kurang bagus bagi beteng hitam. Beteng tadi bagusnya ditaruh di peta F8 ini. Tapi Henry Bird memilih peta E8 jelas mengincar pion, diantisipasi dengan pion D3, juga persiapan pengembangan gajah. Di sini gajah H3. Lanjut Henry Bird jelas mengancam beteng, dibiarkan saja oleh Paul Morphy, menteri H5 skak, raja ke G8, dan di sini beteng pukul kuda F6. Lanjut Paul Morphy kembali membuat langkah pengorbanan pertukaran perwira untuk sementara. Jika diambil oleh menteri hitam, betengnya nanti akan tewas kawan. Di sini diambil oleh pion. Dan selanjutnya Paul Morphy melangkah kuda C3, melanjutkan pengembangan perwira, dibalas dengan beteng E5. Langkah yang manusiawi untuk mengusir menteri agar tidak mendekati rajanya. Tapi langkah ini adalah langkah kesalahan. Langkah yang bagus menurut komputer adalah gajah ditarik mundur ke E6 kawan.
dan putih mungkin akan melanjutkan pengembangan perwira. Beteng ini bisa naik ke E7 kemudian nanti digeser ke lajur G, bisa jadi. Beteng putih pun tak akan berani menempati lajur G yang terbuka ini karena di sini ada pion yang menjaga. Cukup repot juga sebagai pelindung, tapi juga merepotkan bagi petak G1, beteng tidak bisa digeser. Mungkin inilah jalan terbaik bagi hitam kawan, tidak bermain dengan beteng tadi, naik ke peta E5 yang dipilih oleh Henry Bird ini. Ini dimanfaatkan oleh Paul Morphy dengan langkah menteri bergeser ke F3, menghindari serangan, juga menyerang gajah terang. Dilindungi oleh menteri di D7, selanjutnya gajah F4, melanjutkan pengembangan dengan tempo mengancam beteng. Dibiarkan saja oleh Henry Bird, melanjutkan pengembangan kuda C6 dengan tempo juga backup beteng, persiapan jalan bagi betengnya juga untuk keluar ikut bermain. Kalaupun kalian pada posisi ini kawan, beteng ini ditarik mundur, ambil contoh ke peta E7 ini kurang bagus, nanti juga kena serangan dengan kuda di peta D5. Memang tidak ada cara bagus lainnya selain merelakan untuk pertukaran perwira, yaitu melanjutkan pengembangan kuda C6. Ini adalah langkah yang bagus dan dibalas dengan langkah raja ambil pion yang merepotkan ini kawan, agar tidak mengganggu peta G1 agar betengnya bisa keluar ke lajur G ini. Dibalas oleh Henry Bird gajah G4 menyerang menteri, gajah dipin dengan beteng G1 dan gajah di backup dengan pion H5. Membackup gajahnya dengan beteng di G5 ini cukup bagus juga kawan, sekaligus memblokade lajur G ini dari beteng putih. Jika gajah ambil beteng, ya tewaslah menteri putih. Tapi pada posisi ini Henry Bird memilih membackup gajahnya dengan pion dan Paul Morphy melanjutkan dengan gajah pukul beteng. Dipukul balik menggunakan pion. Selanjutnya adalah kuda bergerak ke D5 untuk mendapatkan posisi di sentral untuk memberikan ancaman skak garbuan terhadap menteri kawan, dan dijawab dengan langkah kuda ke D4. Langkah terbaik adalah mengajak pertukaran menteri. Kalaupun diterima oleh putih, putih masih tetap menang kawan, memang karena posisinya bagus. Tapi bukan langkah terbaik untuk langsung menerima. Kuda bisa melakukan skak terlebih dahulu untuk menghindari pertukaran, juga bagus bagi putih. Tapi di sini tadi saat kuda putih lompat ke D5 ini, Henry Bird mengancam menteri putih juga dengan kuda D4. Dimanfaatkan oleh Paul Morphy dengan langkah kuda skak terlebih dahulu ke F6. Raja bergeser ke H8 dan menteri bergeser ke E3. Langkah kesalahan. Menurut komputer, langkah terbaik adalah kuda ini melakukan skak kawan. Raja bergeser dan kuda pukul pion yang ada di peta H5 skak. Jika diambil, selanjutnya adalah beteng ambil gajah G4 skak dan seterusnya. Kalaupun tidak diambil pada posisi ini saat kuda melakukan skak, raja bergeser ke peta H6. Di sini kalian bisa melanjutkan dengan menteri F6. Persiapan discover check. Sampai di sini saya tidak akan melanjutkan variasi ini. Kita kembali ke langkah aslinya. Paul Morphy memilih langkah menteri ke E3. Dijawab dengan menteri G7, selanjutnya kuda pukul pion H5. Tidak akan berani pukul balik dengan gajah karena posisi menteri dalam posisi X-ray dan menteri bergeser ke H7. Di sini beteng pukul gajah, menteri ambil kuda dan menteri ke H3. Selain untuk memblokade lajur H dari ancaman menteri hitam atau pimpinan menteri hitam terhadap kudanya, juga membackup beteng kawan, juga mengawasi peta F3 ini dari aktivitas kuda yang ingin melakukan ancaman. Raja hitam naik ke H7 dan di sini pion C3. Kuda lompat ke E6, beteng naik ke G6. Kuda yang ke G6 ini merupakan jalan terbaik menurut komputer menantang pertukaran menteri, tapi Paul Morphy lebih memilih mengancam kuda dengan beteng G6, di backup oleh beteng, dan Paul Morphy melanjutkan pertukaran perwira di sini kawan. Sekarang posisi skak ditutup oleh menteri H3 dan mereka berdua melanjutkan permainan endgame dengan keunggulan putih dengan satu pionnya. Kira-kira game ini akan berakhir remis atau kemenangan bagi putih kawan dengan selisih hanya satu pion. Nggak tahu lagi kalau kalian yang main saat melawan Pak RT atau melawan Pak Satpam di pos Satpam kawan, mungkin saja kalian bisa kalah. Tapi ini adalah Paul Morphy. Kita lanjut ke langkah berikutnya dari hitam atau Henry Bird bermain dengan pion C5. Paul Morphy melangkah raja G4, selanjutnya raja hitam G6. Paul Morphy menarik mundur rajanya ke F3. Karena peta-peta ini sudah dihadang oleh raja hitam, tidak mungkin lagi Paul Morphy menarik mundur raja ke F3, raja hitam F6, dan raja E3, raja E6,
dan pion D4 menantang pertukaran diladeni dan terjadi pertukaran. Sekarang raja mendapatkan posisi yang bagus menghadang pergerakan raja hitam kawan di peta-peta ini. Selanjutnya adalah raja D6. Di sini pion E5 skak, raja bergeser ke E6 dan posisi sekarang adalah posisi kekalahan bagi hitam kawan. Walaupun mau bergeser kemanapun juga dalam posisi kalah sebetulnya. Raja ke E6 dan di sini raja E4 memaksa raja mundur atau bermain dengan pion-pionnya. Posisi pion sangat simetris kawan, tidak mungkin lagi bagi raja nanti tetap berada di sini terus. Dan sekarang raja E7, raja putih naik ke D5. Raja bergeser ke D7, sekak lagi, raja bergeser ke E7. Di sini polmorfi melangkah raja E5 memaksa hitam tetap berada di sini rajanya atau bermain dengan pion-pionnya. Pion A6 dimainkan oleh Henry Bird, polmorfi juga bermain dengan pionnya, pion A3. Raja hitam mundur ke E8 akhirnya dan raja putih ke D6. Raja hitam D8, pion kembali skak, raja ke E8 dan polmorfi melangkah raja ke C7. Langkah yang kurang akurat menurut engine. Engine menyarankan raja ini mengunci raja hitam di peta E8 ini kawan. Tinggal nanti kalian bermain dengan pion-pion. Apakah di sini lawan kalian atau hitam bermain dengan pion A5, kalian bisa menghentikan dengan pion A4 sambil menunggu tempo hitam bermain, nanti kalian akan menang tempo kawan. Mungkin pion B6 kalian juga bisa memposisikan dengan simetrikal pion B3, menunggu lawan kalian untuk menghabiskan pion kalian atau mengorbankan pionnya. Pion pukul, pion ini didorong, kalian tinggal dorong maju saja, jangan dimakan kawan. Kalau dimakan seperti ini nanti akan settle mate dan permainan akan berakhir miss. Jadi pada posisi ini biarkan saja pion hitam makan pion putih atau maju terserah. Nanti pion ini nanti yang mengeksekusi skak mat di baris belakang. Dan terserah pion ini dipromosikan tanpa makan pion putih. Pion hitam sudah kalah cepat kawan dan sini pion promosi dan skak mat. Itulah salah satu cara untuk mengunci raja hitam karena posisi pion kalian sangat aktif. Pada posisi seperti ini tadi, raja bergeser ke E6 untuk mengunci posisi raja hitam bisa dilakukan. Tapi di sini polmorfi bermain dengan raja ke C7. Ini sudah membuat Henry Bird menyerah. Pada posisi ini apabila permainan tetap dilanjutkan dengan pion ini dorong, lebih baik raja kembali kawan untuk melindungi pionnya sama seperti tadi. Raja nanti bisa mengunci raja hitam dan bermain dengan pion-pion. Ataupun walaupun kalian mengejar pion hitam ini tetap saja kalian masih bisa menang. Saya tidak akan perlu melanjutkan untuk menghabiskan pion-pion hitam ini. Anggap saja ini puzzle, kalian bisa otak-atik sendiri. Silakan lanjutkan kawan. Itulah kawan satu permainan dari polmorfi bermain dengan King's Gambit. Setelah di awal-awal pembukaan dia mengorbankan 3 pion, memaksa rajanya harus berlindung di depan pion hitam. Akhirnya polmorfi membalikkan keadaan saat lawannya melakukan langkah-langkah yang tidak akurat. Semoga permainan tadi bisa menghibur dan memberikan wawasan dalam permainan King's Gambit. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.